kasih Bu Anis telah menyempatkan waktu untuk saya wawancarai. Jadi di sini langsung saja saya ingin bertanya tentang masalah yang akan saya teliti. Jadi di sini ada 4 variabel yang ingin saya tanyakan terkait alternatif solusi masalah tersebut. Yang pertama, motivasi belajar dan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi barisan dan deret matematika umum kelas 11 Kurtilas itu masih rendah. Setelah saya gali, ternyata akar penyebabnya adalah guru kurang memperhatikan hal yang terkait dalam proses pembelajaran, seperti penggunaan model dan media pembelajaran. Nah, menurut Bu Anif, alternatif solusi apa yang bisa diberikan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Untuk motivasi belajar dan kemampuan berpikir kritis. Kalau motivasi belajar itu kaitannya dengan kesadaran diri. Jadi bisa dari dalam, bisa juga dari luar, bisa internal, bisa eksternal. Jadi karena motivasinya rendah, berarti harus ditumbuhkan. Bisa dengan kita memenuhi kebutuhan siswa. Salah satunya adalah dengan memenuhi kebutuhan siswa. Jadi kita dalam pembelajaran itu harus peka terhadap kebutuhan siswa di kelas itu. Satu kelas pasti memiliki murid-murid yang beragam, entah itu beragam dari segi minat, dari segi kemampuan awalnya, ataukah dari segi cara belajarnya. Nah, di situ sebenarnya guru bisa memetakan di awal pembelajaran dengan melakukan pretest untuk materi prasyarat dari materi yang barisan deret gitu, untuk mengetahui sejauh mana anak itu sudah mampu untuk nantinya belajar di materi inti barisan deretnya. Nah, itu untuk kesiapan belajarnya. Sedangkan untuk minat mereka mungkin bisa juga digali dari informasi langsung dari siswa, dan juga untuk profil belajar dari informasi dari siswa. Nah, dari situ nanti guru bisa membuat strategi pembelajaran yang memenuhi kebutuhan tersebut. Ketika kebutuhan mereka terpenuhi, mereka akan merasa nyaman, enjoy melaksanakan pembelajaran di materi itu, sehingga nanti efeknya salah satunya adalah pada motivasi belajarnya. Kalau menurut Bu Anif, tadi kan strategi ya? Ya, strategi yang disusun, didesain setelah kita mengetahui kebutuhan belajarnya di awal. Ya, contoh dari strategi itu sendiri mungkin Bu Anif bisa. Strateginya bisa dengan strategi pada konten pembelajaran yang di materi barisan deret. Misalkan untuk metode mungkin bisa Bu Salis memilih beberapa metode, dicoba-coba, dilihat hasil yang baik seperti apa, yang mana. Tapi bisa juga Bu Salis dengan metode yang sama tapi dengan memperhatikan diferensiasi pada konten. Konten itu berarti bentuk materi yang akan disampaikan hari itu. Misalkan dalam satu kelas itu Bu Salis memberikan beberapa pilihan materi yang mau disampaikan, bisa melalui video di YouTube ya. Terus Bu Salis juga menyediakan materi yang sama dalam bentuk slide di PowerPoint, dan juga Bu Salis menjelaskan materi itu secara langsung di kelas.
Maka di situ anak-anak yang mungkin kita melihatnya dari kebutuhan gaya belajarnya. Anak-anak gaya belajar yang ada yang auditori, ada yang kinestetik, ada yang visual. Anak-anak yang visual mungkin mereka cukup dengan membuka, melihat paparan dari slide PowerPoint. Terus untuk yang audiovisual bisa dari PowerPoint, tapi mereka mungkin kepo dengan link YouTube yang Musalis sematkan. Mungkin mereka butuh perbandingan, butuh informasi lebih dari link YouTube. Mereka akan merasa mudah memahami materi itu dengan tipe konten yang bentuknya video. Terus untuk anak yang kinestetik mungkin dia akan lebih paham dengan penjelasan langsung, dengan diberi contoh langsung, dengan diberi kesempatan maju memberi contoh, menjawab pertanyaan dan sebagainya. Seperti itu. Nah, di situ ketika kebutuhan mereka itu kebutuhan profil berdasarkan profil atau gaya belajar mereka sudah terpenuhi, mereka merasa nyaman, mereka akhirnya kan gampang mudengnya, sehingga efeknya bisa motivasi bertambah, pada akhirnya nanti hasil belajarnya juga bakal lebih baik. Jadi tadi ditekankan agar siswa itu nyaman. Contohnya dengan memberikan media. Iya. Kalau untuk model pembelajarannya gimana Bu Ani? Kalau model Apakah pembelajarannya, ada model pembelajarannya mungkin ada yang bisa ditawarkan oleh Bu Ani relevan untuk meningkatkan motivasi kalau Musalis biasanya pakai apa? Kalau saya biasanya hanya berkelompok seperti itu saja. Nah, sebenarnya metode pembelajaran itu pembelajaran tidak semuanya akhirnya paham dengan yang tujuan pembelajaran hari itu. Kadang metode pembelajaran itu tergantung atau terbatasi oleh sintak pembelajaran yang sudah pakem gitu kan, masing-masing metode kan punya sintak masing-masing. Kita dalam pembelajaran tidak harus menggunakan metode pembelajaran tertentu, tapi bisa menggunakan pendekatan-pendekatan atau desain-desain pembelajaran kita sendiri yang sesuai dengan kondisi di kelas itu. Intinya mengajar di kelas A itu belum tentu juga nanti metodenya, pendekatannya, desainnya akan sama di kelas B, karena kebutuhan masing-masing kelas itu berbeda dan satu kelas kebutuhannya juga. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu Anif. Jadi di sini variabel yang saya teliti adalah sikap kreatif dan pemecahan masalah siswa itu masih rendah pada materi aplikasi turunan trigonometri matematika peminatan kelas 12 kurikulum 2013. Setelah saya gali, ternyata akar permasalahannya adalah proses pembelajaran lebih terpusat pada guru, dan guru kurang cakap dalam menuntun siswa dalam melakukan pemecahan masalah. Dari akar permasalahan tersebut, solusi apa yang bisa ditawarkan oleh Bu Ani? Permasalahannya tadi gurunya kurang cakap dalam siswa dan itu terkait dengan pemecahan masalahnya. Berarti metode pembelajaran mungkin lebih banyak ke ceramah gitu ya. Iya. Iya. Kalau metode pembelajaran sebenarnya saya ulangi lagi bahwa metode pembelajaran itu berhasil dan tidak berhasil antar kelas itu berbeda dan sesuai dengan minat siswa masing-masing di kelas itu. Tidak selalu metode ceramah itu memberikan hasil yang tidak maksimal. Jika anak itu memang tipe belajarnya adalah mendengarkan,
maka metode ceramah bisa jadi lebih efektif dibandingkan dengan metode yang lain. Tapi jika metode ceramah itu pada akhirnya tidak memberikan hasil yang diinginkan, berarti silakan dicari metode yang lain, mungkin dengan problem based learning atau project based learning seperti itu. Jadi anak diberikan satu permasalahan yang memancing mereka, memicu mereka untuk berpikir ke arah yang dimaksud pada di tujuan pembelajaran, yang mau dicapai pada materi itu apa. Terus untuk pemecahan masalah biasanya berkelompok atau individu. Bisa berkelompok, bisa individu. Iya. Memang permasalahan di peserta didik sekarang itu anak-anak kemandirian belajarnya kurang, dan anak juga kurang survive dalam penyelesaian masalah, khususnya untuk soal-soal yang tipe soal cerita. Biasanya soal cerita itu kan membutuhkan satu penawaran, tapi mereka biasanya sudah menjudge bahwa soal cerita itu adalah soal yang sulit, karena kadang dalam satu soal itu kan tidak selalu satu langkah selesai, tapi membutuhkan beberapa langkah untuk penawaran, untuk analisa dan sebagainya. Nah, di situ berarti salah satu solusi yang bisa saya berikan adalah kalau matematika itu kembali lagi di kodratnya bahwa matematika itu adalah ilmu praktis, itu ilmu yang butuh latihan. Jadi supaya anak punya skill, punya kemampuan terampil dalam menyelesaikan soal, ya berarti diberikan latihan yang lebih banyak. Dan ibu guru juga harus mampu memberikan pembimbingan, mengamati anak-anak yang belum mampu di kompetensi itu. Lanjut ke permasalahan yang ketiga, yaitu terdapatnya setelah diteliti ternyata kolaborasi dan hasil belajar siswa itu masih rendah. Yang jadi akar adalah lagi-lagi adalah penggunaan model pembelajaran yang konvensional. Menurut Bu Ani, harusnya guru itu seperti apa dalam penggunaan model pembelajaran yang baik untuk bisa memberikan contohnya? Kalau konsep saya intinya permasalahan yang dialami siswa saat ini, itu motivasi belajar yang rendah, kemampuan pemecahan masalah yang rendah juga, terus kolaborasi antara siswa dalam pembelajaran juga rendah. Itu akar permasalahannya sama, yaitu motivasi dari dalam dirinya kurang. Salah satunya itu karena mungkin salah satunya efek kemarin pembelajaran daring lama gitu. Terus yang berikutnya, karena daring itu juga, maka mereka intensitas ketemu gurunya kan juga sangat sedikit, bahkan tidak ada, sehingga guru secara kedekatan emosional dengan siswa juga tidak ada. Menumbuhkan motivasi belajar, menumbuhkan kemandirian belajar siswa itu selain dari dalam diri juga bisa diperoleh dari di luar, eksternal. Salah satunya adalah dimotivasi oleh orang lain, yaitu guru. Atau juga mungkin guru dalam motivasi itu bisa menerapkan beberapa strategi seperti misalkan pemberian reward, meskipun sebenarnya itu tidak terlalu baik juga karena memberikan efek yang jangka panjangnya, itu bahwa ketika motivasi diperoleh dari luar, maka kalau motivasinya sudah tidak ada, maka rewardnya sudah tidak ada, maka motivasinya pun sudah tidak ada melakukannya. Tapi itu masih bisa dilakukan, tapi jangan terlalu sering dan memberikan efek yang permanen ke anak. Sebisa mungkin apa yang guru lakukan itu untuk menumbuhkan kesadaran dari dalam diri siswa. Nah,
yang dilakukan guru untuk memperbaiki metode pembelajarannya ya itu tadi memenuhi kebutuhan siswa. Jadi metode pembelajaran silakan dicoba-coba, dicari yang sesuai dengan karakter. Mungkin guru memilih metode pembelajaran juga kan berdasarkan tipe materinya, bisa disampaikan dengan metode apa. Ini materinya apa? Materinya nanti SPLTV. Sistem bersama linear 3 variabel. Nah seperti itu, soal-soal aplikasinya kan dalam bentuk soal cerita. Nah itu bisa dalam bentuk PBL atau PJBL, karena di materi program linear itu bisa sekali penugasannya dalam bentuk proyek, karena sangat aplikatif, sangat dekat dengan konteks kehidupan sehari-hari. Jadi nanti guru juga bisa memberikan kebebasan di penugasan siswa, entah itu individu ataupun kelompok, disesuaikan dengan minat mereka. Mereka suka untuk akhir tugasnya itu mau disajikan dalam bentuk apa, entah itu dalam bentuk misalkan kalau menggambar grafik, penyelesaian dari sistem ketidaksamaan, mereka mungkin boleh manual saja, pakai kertas folio atau kertas HVS, pakai penggaris yang rapi, boleh juga pakai kertas milimeter block, boleh juga pakai kertas streaming, atau mungkin mereka yang suka teknologi boleh pakai atau mau dikemas lebih bagus lagi, dipresentasikan, dikemas di Canva, atau mereka yang suka di sosmed, mereka posting di sosmed mereka di YouTube atau di Facebook. Jadi mungkin itu bisa digabungkan dengan metode pembelajaran yang diambil, misalkan PBL, dengan tugas akhirnya guru memberikan kebebasan melayani kebutuhan minat siswa itu dalam tugas akhir atau program yang mau ditentukan, yang mau dinilai. Jadi mereka merasa ada pilihan yang sesuai dengan kesukaan mereka. Jadi itu juga akan berdampak pada hasil belajar. Ya, pastinya kalau mereka mengerjakan dengan senang, dengan nyaman, mereka paham, pada akhirnya ketika guru memberikan evaluasi, hasilnya pasti akan lebih baik. Terus lanjut ke permasalahan yang keempat, yaitu aktivitas belajar siswa itu masih rendah. Juga kepada pemahaman konsep siswa juga rendah. Sedangkan untuk aktivitas belajar rendah itu contoh, ketika saya di pembelajaran kadang saya menggunakan Google Form. Jadi siswa langsung menjawab di Google Form ABC-nya saja, tapi itu kan tidak bisa mencerminkan pemikiran siswa. Lalu saya punya ide untuk juga mengumpulkan proses pengerjaannya di foto terus di-upload di GC. Ternyata setelah saya teliti di Google Form siswa itu full menjawab, tetapi ketika saya lihat di GC ternyata hanya sebagian yang mengerjakan. Jadi aktivitas siswa untuk mengerjakan tugas itu tidak semuanya mengerjakan. Jadi setelah mengerjakan di Google Form langsung dia berselancar di medsos atau lebih suka main game. Nah, untuk mengatasi seperti itu, menurut Bu Anif, agar aktivitas belajar siswa itu maksimal, apa yang harus dilakukan oleh guru? Ini pelajarannya dari berarti ya? Langsung, pembelajaran langsung. Tapi menggunakan Google Form. Google Form ya, untuk penugasan. Ya. Sebenarnya kalau berarti ini pemanfaat hybrid ya, pemanfaatan hybrid ya. Smartphone ya. Nah, sebenarnya itu tadi memang setiap metode, setiap strategi yang kita lakukan di kelas itu pasti ada kelebihan dan kelemahannya. Untuk penggunaan gadget memang salah satu kelemahannya yaitu kita tidak bisa kontrol dengan
maksimal hasil pekerjaan siswa. Di sini guru ya harus meningkatkan pengamatannya, pengawasannya ketika dalam proses pembelajaran. Kebetulan kan pembelajarannya di kelas. Iya. Jadi guru sebenarnya bisa langsung mengontrol aktivitas siswa dalam menjawab pertanyaan itu seperti apa gitu, keseriusan mereka dari gestur tubuh mereka gitu, ketenangan mereka itu kan bisa menunjukkan kesiapan mereka dalam menjalani aktivitas belajar hari itu. Jadi mungkin model soalnya bisa tidak usah pilihan ganda tapi langsung soal uraian. Kalau langsung soal uraian dengan memanfaatkan smartphone, platform apa ya? Mungkin Bu Ani Google Form bisa. Google Form bisa. Oh berarti iya. Jadi masing-masing soal harus mengupload foto jawaban dari nomor itu. Untuk melatih kejujuran mungkin setiap nomor harus diberi identitas, nama, kelas, nomor absen. Jadi tidak bisa tertukar, tidak bisa meminimalisir kecurangan. Misalkan ada anak dapat jawaban dari teman lain dalam bentuk foto diupload di situ, maka akan terlihat namanya, identitasnya di situ di pojok kanan. Misalkan setiap nomor silakan diberikan identitas, nama, kelas, nomor absen, misalkan hari, tanggal, misalkan. Ya berarti lebih kontrol ke gurunya ya. Iya. Mungkin Bu Ani bisa menawarkan platform apa yang menarik untuk siswa sehingga siswa itu bisa beraktivitas dalam pembelajaran. Dengan gadget? Iya. Terus platform apa ya? Kalau saya itu lebih suka langsung ya. Jadi karena beban koreksinya itu sama di kertas ataukah di gadget, sama-sama kita harus koreksi karena tipe soalnya adalah uraian. Jadi kalau di gadget sebenarnya ya harus ekstra karena kita kadang melihat tulisan gadget itu kan lebih tidak nyaman, lebih nyaman dari kalau sebenarnya masih pakai Google Form ya masih bisa, cuma ya itu harus lebih ketat dalam memberikan batasan-batasan atau aturan-aturan SOP lah yang diterapkan pada tes saat itu gitu. Apa aja yang harus ditaati seperti itu, sehingga kita meminimalisir anak dan mungkin bisa diperhitungkan antara jumlah soal dan durasi waktu. Jadi anak tidak ada kesempatan untuk cari jawaban di temennya atau dia browsing atau apa seperti itu. Dengan durasi waktu. Itu kan untuk penilaian tugas. Menurut Bu Anif, memanfaatkan smartphone selain untuk penilaian tugas dalam pembelajaran itu apa? Maksudnya smartphone itu bisa digunakan untuk apa saja selain untuk penarikan tugas itu? Contoh untuk membangkitkan motivasi atau meningkatkan aktivitas. Kalau kita menerapkan pembelajaran hybrid, sebenarnya kita tetap masih bisa kelas nyata, kita juga masih bisa pakai LMS ya, Google Classroom misalkan, tetap masih bisa kita aktifkan gitu, masih kita bisa pakai. Atau kita buat kelas mayanya di grup Telegram atau buat channel Telegram. Nah di situ tergantung strategi masing-masing. Kalau yang saya lakukan adalah di Telegram itu grupnya general. Jadi ketika saya menyampaikan materi bab X itu tidak hanya satu kelas yang melihat, tapi semua kelas. Jadi tergantung kita nanti kontrolnya, monitornya itu sesuai dengan yang mau kita sasar di kelas apa, maka kita pertegas, kita minta mereka fokus untuk buka grup Telegram saat itu. Misalkan itu
saya pakai untuk misalkan menyampaikan materi sebelum besok tatap muka. Misalkan tatap mukanya hari Rabu, hari Selasanya atau hari Seninnya saya sudah nge-share materi untuk mereka pelajari secara mandiri. Mungkin saya juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, pertanyaan pemandu, kesiapan mereka seperti itu. Yang harus mereka persiapkan nanti di tatap muka itu apa gitu. Jadi ketika pas tatap muka mereka sudah siap apa saja yang kemarin dipelajari, menjawab pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Kemarin yang sudah dipelajari apa mungkin kita bisa dari situ kita juga ternyata sudah melakukan tes formatif gitu. Ketika kita mau bertanya apa yang dimaksud dengan apa, misalkan materinya apa gitu. Ketika ada anak menjawab, meskipun itu tidak bisa semuanya. Tes formatif kan memang tidak bisa dipakai untuk masuk ke rapot ya, tapi di situ kita sudah melakukan meninjau kemampuan siswa dari tes formatif yang secara terbuka, secara lisan, tapi tidak menyasar ke semua siswa. Kalau untuk meningkatkan semangat, apakah bisa dengan memaksimalkan smartphone? Ya, mungkin kan ada aplikasi-aplikasi yang temanya game. Itu untuk anak yang suka atau minatnya di permainan kayak gitu, di aplikasi-aplikasi mereka bakalan tertarik ke situ. Ya mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya ucapkan terima kasih.